Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Makan hati beruang. Bab 744. Ayah. Orila masih saja memanggilnya, mengeluarkan tangannya mengambil dokumen di tangan Carson. Jika ayah kembali mengabaikanku, maka aku akan pergi dari sini. Wajah bulatnya berada di hadapan ayahnya, berkata dengan begitu puas. Ayah, tunggu aku pergi. Ayah pasti akan diam-diam merindukanku. Cobalah kamu pergi, melihat apakah aku bisa memikirkanmu atau tidak. Carson berkata dengan ringan, nada bicaranya melembut. Bahkan jika anak perempuannya melakukan hal yang buruk, pada saat dia melihat wajahnya, terlebih lagi wajah bulatnya yang begitu mirip dengan Arila, bagaimana bisa dia rela mengatakan perkataan yang menyakiti hati anaknya? Ayah, apakah kamu benar-benar tidak akan memikirkanku? Orila masuk ke dalam pelukan Carson, seperti seorang anak kecil yang begitu bahagia di dalam pelukannya. Ayah tidak memikirkan Rila, tetapi Rila begitu memikirkan dan merindukan ayah. Merindukanku? Anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun sudah belajar menggombali ayahnya. Jika dia benar-benar merindukannya, apakah dia bisa selama setengah bulan tidak menelponnya sama sekali? Jika bukan dirinya yang mencarinya terlebih dahulu, diperkirakan jika dia seumur hidup tidak akan kembali ke sisinya. Memikirkan sungguh membuat hatinya menjadi sakit. Ayah, Rila tentu saja merindukanmu. Beberapa hari ini, Rila merindukanmu hingga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Juga tidak bisa makan dengan baik. Dia keluar dari dalam pelukan Carson, mengangkat tangan Carson dan membawanya untuk meraba wajahnya. Ayah, cobalah kamu raba. Lihat apakah kesayanganmu sudah berubah menjadi kurus atau tidak. Orila sengaja terlihat begitu menyedihkan untuk mendapatkan belas kasihan dari ayahnya. Siapa yang sangka jika ayahnya benar-benar merabanya dengan teliti dan terakhir memberikan kesimpulan. Henry, segera telepon orang untuk mengantarkan sup untuk menyegarkan dan menyehatkan badan. Ayah, aku hanya bercanda. Kamu lihat, aku bisa meloncat sangat tinggi, berjalan sangat jauh. Aku sangatlah sehat. Orila berkata dengan tergesa-gesa. Ayahnya juga terlalu berlebihan. Dia hanya sembarangan berbicara, tetapi ayahnya menganggapnya serius. Masih menyuruh orang menyiapkan sup bergizi. Tunggu, apakah tadi ayahnya menyuruh orang rumahnya untuk menyiapkan sup bergizi? Habislah sudah. Sepertinya kali ini ayahnya akan menangkap dia untuk kembali ke New York. Tidak bisa, dia tidak bisa pulang. Setidaknya dia belum bisa pulang sekarang. Hubungannya dengan Abang Hansel baru saja terdapat beberapa kemajuan. Dia tidak mungkin pada saat ini meninggalkan Abang Hansel dan pulang ke New York. Putriku, setiap hari aku melihatmu bertumbuh dewasa. Kamu ada berubah menjadi kurus atau tidak? Apakah aku bisa tidak mengetahuinya? Pada saat Carson meraba wajah putrinya, dia merasa suatu perasaan yang berbeda. Dia pasti sudah berubah menjadi kurus. Ayah, aku masih ada hal yang aku lakukan. Untuk sementara waktu, tidak bisa ikut pulang ke New York bersamamu.
Orila berkata dengan menahan napasnya. Jika ayahnya memaksa dia untuk pulang bersamanya ke New York, dia akan menangis untuk diperlihatkan dengan ayahnya. Henry, jalankan mobil. Carson menatap sekilas Orila yang berpura-pura memasang tampang menyedihkan. Gadis kecil itu begitu memperdulikan lelaki yang bahkan tidak bersedia memberitahukan namanya yang sesungguhnya kepadanya. Pada saat ini semua kepintarannya sudah tidak ditemukan. Hari ini hanya dalam waktu yang tidak beberapa lama, dia sudah melakukan beberapa kesalahan. Dia tidak pernah mengingat jika dia pernah berkata akan membawanya kembali pulang ke New York. Dan dia sudah begitu sedih hingga seperti ini. Ayah, aku sudah berkata untuk sementara waktu tidak pulang ke New York. Orila memutarkan badannya bersiap untuk keluar dari dalam mobil. Tetapi Henry dengan sigap terlebih dahulu mengunci pintu belakang mobil. Ayah, aku berkata aku tidak ingin pulang. Ayah tidak bisa memaksaku melakukan hal yang aku tidak inginkan. Orila merasa cemas hingga menggigit bibirnya. Merasa tertekan hingga air matanya sudah hampir jatuh mengalir. Tetapi dia berusaha menahan agar air matanya tidak mengalir keluar. Dahulu ayahnya selalu berkata kepadanya, jika dia adalah kesayangan satu keluarganya, ayah dan ibunya menyayanginya. Hanya dengan dia ingin melakukan hal tersebut, mereka akan mendukungnya sepenuhnya. Tidak akan memaksa dia melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Tetapi hari ini, pada saat dia ingin mencari Abang Hansel, tetapi ayahnya melarang dia untuk mencarinya. Dia tidak bersedia untuk pulang ke New York, dan ayahnya masih saja bersikeras memaksanya pulang ke New York. Ayahnya ini, apakah masih merupakan ayahnya yang begitu menyayangi dia hingga tidak pernah bersedia mengatakan hal yang menyakitkan apapun kepadanya? Orila sekarang meragukannya. Pada saat dia meragukan ayahnya, Carson kembali membuka suara. Kamu adalah putriku. Hal yang tidak ingin kamu lakukan, tentu saja aku tidak akan memaksamu. Gadis kecil ini sudah berprasangka buruk dengannya. Dia berpikir ingin menghukumnya baik-baik. Tetapi pada saat dia melihat bahwa putrinya sudah seperti ingin menangis dan terlihat sangat kasihan, hatinya pun berubah menjadi sangat sakit. Aku berkata aku tidak ingin pulang ke New York, tetapi ayah masih ingin agar aku pulang ke New York. Apakah ini namanya bukan memaksa aku melakukan hal yang tidak aku ingin lakukan? Orila melebarkan matanya. Air matanya setitik demi setitik keluar dari pelupuk matanya. Siapa yang berkata aku akan membawamu pulang ke New York? Carson mengeluarkan tangannya dan mengelus kepala Orila dan berkata, mengapa rilaku berubah menjadi begitu bodoh? Benar-benar wanita. Dia sudah merawatnya menggunakan hati selama 18 tahun. Tetapi hari ini, karena seorang lelaki, bahkan anaknya tidak menginginkan ayahnya sendiri. Jika kamu tidak ingin membawa aku pulang ke New York, maka kamu ingin membawa aku pergi kemana? Mengapa Paman Henry mengunci pintu mobil? Orila menyeka air matanya. Hati kecilnya terdapat sedikit kebahagiaan. Tidak peduli sudah berapa lama, tidak peduli dia masih anak kecil ataupun sudah bertumbuh dewasa seperti hari ini. Hanya dengan dia berpura-pura menangis dan terlihat begitu menyedihkan, ayahnya pasti akan menyayanginya, tidak rela memberikan dirinya perkataan yang kasar. Dia selalu mengerti, di antara 3 anaknya, ayahnya paling menyayangi dia. Si imut kecil juga dia hempaskan jauh-jauh di belakangnya.
Mobil sudah bergerak. Jika Paman Henry tidak mengunci pintu mobil, apakah kamu ingin melompat dari atas mobil? Dan juga pada saat Carson berada di hadapan istri dan putrinya, dia baru bisa memiliki begitu banyak kesabaran dan menjelaskan begitu banyak. Carson yang berbicara begitu banyak. Kehangatan Carson hanya bisa dia tunjukkan di hadapan Arila dan Orila. Terlebih lagi di rumah mereka terdapat seorang anak imut yang baru berusia 8 tahun. Dia menuruni dengan sempurna sifat dingin ayahnya. Umur yang begitu kecil sudah bisa menampilkan ekspresi yang begitu dingin. Tidak perlu ayahnya begitu menyayanginya, juga kemungkinan dikarenakan sifat mereka yang begitu mirip. Hehehe, Orila tertawa karena merasa tidak enak dan kembali masuk ke dalam pelukan ayahnya. Ayah, sebenarnya aku hanya bercanda saja. Aku sudah tahu jika ayah begitu menyayangiku, pasti tidak akan memaksa aku melakukan hal yang tidak aku suka. Baguslah jika kamu mengetahuinya. Di hadapan putrinya, wajah Carson selalu menampilkan senyuman yang lembut. Tatapan yang diberikan mata elangnya juga begitu lembut. Waktu sudah berlalu begitu lama. Putrinya Orila sudah bertumbuh dewasa. Putranya dengan Arila, Jonathan, juga sudah berusia 8 tahun. Namun tahun yang begitu banyak terlewat membuat dia semakin bersinar. Bukan hanya tidak terdapat tanda umur yang seharusnya terdapat pada saat setiap pertambahan umur, tetapi dia berubah menjadi begitu menawan. Menawan hingga pada saat dia berjalan kemanapun, dia pasti akan selalu menarik perhatian para wanita. Dikarenakan kedewasaannya memiliki karisma, tahun-tahun ini sering menemui beberapa pertemuan antara atasan dan bawahan. Dan pada saat pesta perjamuan, dia tidak sedikit menerima hadiah yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Belum lama ini juga tidak tahu perusahaan mana yang memiliki keberanian begitu besar. Jelas-jelas sudah mengetahui jika Presidir Carson mereka memiliki prinsip hidup yang sangat ketat. Sama sekali tidak pernah berhubungan sembarangan dengan lelaki maupun wanita. Dan lagi tidak takut mati mengirimkan seorang wanita di atas ranjang Direktur Carson. Pada saat itu, Carson membawa orang-orangnya untuk mendiskusikan suatu proyek. Pada malam hari bersama dengan begitu banyak orang, makan malam bersama, lalu kembali menuju hotel. Siapa yang tahu, pada saat dia membuka pintu kamarnya, di dalam kamarnya sudah terdapat 2 orang wanita. Satu wanita dia tidak mengenalnya, tidak pernah dia temui dimanapun. Satu wanita lagi merupakan wanita yang sangat dia kenal, istrinya, Arila. Pada saat Carson membuka pintu, hal yang dia lihat pertama kali adalah Arila. Pada saat dia melihat Arila, tanpa sadar dia tersenyum. Tetapi senyuman yang baru saja terukir di wajahnya hilang karena melihat seorang wanita lain di dalam kamarnya.